Karena masjid adalah salah satu tempat yang dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin sekalian rahimakumullah, masjid di dunia ini seluruhnya memiliki kedudukan yang sama di dalam syariat agama. Tidak ada yang lebih mulia dari masjid-masjid yang lain, kecuali 3 masjid yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni yang pertama Masjidil Haram yang di kota suci Mekah, kemudian Masjid Nabawi yang di kota suci Madinah, kemudian Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Ini adalah 3 masjid yang memiliki keutamaan lebih dari masjid-masjid yang lain. Sehingga beribadah di dalamnya, mengerjakan sholat sunnah di dalamnya, memiliki keutamaan lebih dari masjid-masjid yang lain. Akan tetapi, masjid selain dari yang 3 ini, kedudukannya sama. Jadi, bentuk bangunan, kemegahan bangunan bukanlah ukuran kemuliaan sebuah masjid. Akan tetapi, masjid yang ada di perkotaan dengan yang di pedesaan, statusnya sama, kemuliaannya sama, keagungannya sama, keberkahannya sama. Demikian juga masjid yang megah, yang berornamen bagus, yang menggunakan marmer, yang menggunakan keramik, dan lain-lain sebagainya. Kedudukannya sama dengan masjid-masjid di pedesaan, di dusun-dusun yang hanya menggunakan tembok seadanya. Bahkan menggunakan atap juga seadanya. Apabila dia sudah berstatus sebagai masjid, maka kedudukannya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, wajib bagi kita umat Islam untuk menghormati, mengagungkan tempat-tempat suci kita umat Islam. Kalau dikatakan masjid sebagai sebuah tempat yang dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka cara kita umat Islam mengambil dan memperoleh keberkahan di masjid itu ialah dengan melaksanakan ibadah di dalamnya. Mendirikan sholat, membaca Al-Quran, zikir atau i'tikaf misalnya, itu cara kita mengambil keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Baitullah atau masjid-masjid yang ada. Bukan dengan cara sekedar mengagungkannya, bukan juga dengan cara mengusap-usap temboknya, menciumi temboknya, apalagi sampai memeluk-meluk tiangnya dengan tujuan untuk tabarukan atau mengambil keberkatan, maka ini cara yang keliru dan tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak pernah dilakukan oleh para salaf terdahulu. Hadirin sekalian rahimakumullah, kali ini kita akan mencoba untuk membahas larangan-larangan yang sebaiknya tidak dilakukan di dalam masjid atau di areal masjid. Karena kita yakini bahwa masjid sebagai tempat yang suci, tempat yang mulia, tempat yang agung, sehingga perlu kita agungkan dengan cara-cara yang tidak keluar dari batasan kemasjidannya. Apa saja larangan-larangan yang harus kita jauhi yang berkaitan dengan masjid? Yang pertama, kita dilarang masuk ke dalam masjid apabila sudah memakan sesuatu yang memiliki bau yang menyengat atau bau yang tidak sedap, bau yang mengganggu. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala suban aw basalan falyatazilna." Barang siapa yang sudah makan bawang putih atau bawang merah, maka hendaklah dia memisahkan diri dari kami. Maksudnya kalau berada di dalam masjid. Au qala, atau beliau berkata, falyatazil masjidana. Hendaklah dia menjauh dari masjid-masjid kami. Wal yaq'ud fi baitihi, atau hendaklah dia duduk di rumahnya. Kata para ulama ketika menjelaskan hadis ini bahwa di dalam hadis ini menyebutkan 2 jenis makanan yang kalau dimakan maka kita dimakruhkan atau dilarang untuk masuk ke dalam masjid.
Yang pertama bawang putih dan bawang merah. Lalu kalau muncul pertanyaan, apakah selain bawang putih dan selain bawang merah ini boleh dimakan? Lalu kita masuk ke dalam masjid, kata para ulama tetap tidak boleh. Karena bawang putih dan bawang merah ini dikias kepada semua jenis makanan yang memiliki bau yang tidak sedap. Bau yang menyengat dan mengganggu orang lain. Dan rata-rata orang tidak suka dengan bau tersebut. Seperti bau pete misalnya, atau jenis makanan-makanan yang di tempat atau daerah kita masing-masing yang cukup menyengat, baunya cukup mengganggu. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita masuk ke dalam masjid setelah memakan makanan yang baunya tidak enak? Pertama, supaya tidak mengganggu jamaah kaum muslimin yang mendirikan sholat berjamaah atau yang sedang melakukan i'tikaf atau yang sedang tinggal di dalam masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai bau yang keluar dari mulut kita mengganggu mereka. Kemudian yang kedua, bau-bau yang tidak sedap itu akan mengganggu para malaikat yang ada di masjid tersebut. Sebab di setiap masjid di mana kaum muslimin berkumpul untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di situ ada malaikat-malaikat Allah yang jumlahnya sangat banyak sekali dan mereka mendoakan rahmat dan ampunan bagi orang-orang yang berkumpul, bermajelis, mempelajari ilmu di dalam masjid. Kalau sampai kemudian hadir masuk orang-orang yang bau mulutnya mengganggu, maka para malaikat itu akan menjauh dari mereka. Itu sebabnya Nabi mengatakan, bagi yang makan bawang putih atau bawang merah, hendaklah dia menjauh dari kami atau menjauh dari masjid kami. Hendaklah dia duduk di rumah mereka. Ini salah satu cara kita untuk menghormati dan mengagungkan masjid. Justru yang dianjurkan kita adalah menggunakan wangi-wangian, menggunakan minyak harum. Karena para malaikat itu senang dengan bau-bau yang harum, bau-bauan yang menarik, yang senang dicium atau tercium oleh para malaikat dan juga oleh orang-orang beriman yang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita usahakan amalkan sunnah ini. Setiap kita masuk ke dalam masjid, hendaknya kita menggunakan wangi-wangian. Jauhi makanan atau minuman yang justru mempunyai bau yang tidak sedap. Lalu yang kedua, larangan-larangan di dalam masjid adalah kita kaum muslimin dilarang untuk duduk-duduk di masjid untuk membicarakan perkara duniawi. Membicarakan masalah bisnis, membicarakan masalah keluarga, membicarakan masalah hal-hal yang lucu-lucu misalnya, atau perkara-perkara yang tidak sepantasnya dibicarakan, dibahas di dalam masjid atau di areal masjid. Tidak pantas bagi kita kaum muslimin untuk duduk-duduk bermajelis di dalam masjid, tetapi tujuannya adalah untuk membicarakan perkara-perkara duniawi yang tidak ada sangkut pautnya dengan agama, dengan akhirat, dengan keimanan atau bahkan dengan masjid tersebut. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun," akan datang kepada manusia suatu zaman, suatu masa. Yatahallaquna fi masajidihim wa laysa himmatuhum illa dunya. Di mana mereka berkumpul, duduk-duduk di masjid-masjid, mereka membicarakan perkara-perkara dunia, membincangkan urusan-urusan duniawi. Laisa lillahi fihim hajatun fala tujalisuhum. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki keperluan pada mereka, maka janganlah kalian bersama mereka duduk-duduk. Jadi kalau kita mendengar ada 2 orang atau 4 orang atau sekelompok orang di masjid membicarakan perkara-perkara dunia yang tidak ada sangkut pautnya dengan agama dan akhirat, maka kalau kita tidak bisa beramar ma'ruf nahi mungkar kepada mereka, memberikan nasihat atau mencegah mereka dari hal itu, maka pisahkanlah diri kita dari mereka, tinggalkan mereka, agar kita tidak masuk ke dalam kelompok atau orang-orang yang
akan mendapatkan sesuatu yang tidak baik disebabkan karena perbuatan mereka. Yang berikutnya, larangan-larangan di dalam masjid. Dilarang untuk melakukan transaksi jual beli atau pinjam meminjam. Ini hal yang tidak sepatutnya dan tidak pantas kita lakukan di dalam masjid atau di areal masjid. Melakukan transaksi duniawi dalam bentuk pinjam meminjam atau jual beli, hutang piutang. Sebab dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayat Imam At-Tirmizi, "Idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjidi faqulu la arbahallahu tijarataka." Seandainya kalian melihat orang melakukan jual beli di dalam masjid, maka hendaklah kalian berkata, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keuntungan pada jual belinya. Jadi dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru menyuruh kita bahwa kalau ada orang-orang yang melakukan transaksi jual beli, pinjam meminjam, hutang piutang di dalam masjid, maka kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan la abrahallahu tijaratak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keberuntungan kepada usahamu, pada jual belimu, pada transaksi yang engkau lakukan. Kalau bahasa kita, mudah-mudahan kalian mendapatkan kebangkrutan. Kenapa? Karena mereka telah melakukan transaksi yang hukumnya mubah, akan tetapi di tempat yang salah. Seandainya transaksi itu dilakukan di luar masjid, maka hal itu mubah, bahkan baik apabila mendatangkan kemaslahatan bagi orang banyak. Akan tetapi kalau dilakukan di masjid, maka transaksi mubah itu salah tempat sehingga dilarang di dalam agama kita. Hadirin sekalian rahimakumullah, selanjutnya dilarang untuk mengumumkan barang yang hilang di masjid. Baik itu barang yang hilangnya di luar masjid atau barang yang hilangnya di dalam atau di sekitar masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sami'a rajulan yanshudu fil masjidi." Barang siapa yang mendengar seseorang mencari-cari barang hilangnya di masjid, falyaqul, maka hendaklah kalian berkata, la raddahallahu alaik. Mudah-mudahan Allah tidak mengembalikannya. Yakni mudah-mudahan Allah tidak mengembalikan barangnya yang hilang. Kasus yang pertama, barang kita hilang di masjid. Misalnya pada saat kita ikut melaksanakan sholat Jumat atau sholat fardu yang lain di dalam masjid, lalu kita membawa sendal atau membawa sepeda motor atau membawa tas atau membawa apa saja misalnya. Kemudian barang-barang kita tersebut hilang di dalam atau di lingkungan masjid. Maka tidak boleh kemudian orang yang memiliki barang yang hilang ini meminta kepada pengurus masjid untuk diumumkan di pengeras suara. Karena apabila hal itu terjadi, semua orang yang mendengarkan pengumuman barang yang hilang itu boleh mengatakan la raddahallahu alaik. Mudah-mudahan Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang. Atau kasus yang kedua, ada orang kehilangan HP di rumahnya, atau mungkin kehilangan sendal di rumahnya, kehilangan uang di rumahnya. Tetapi kemudian dia masuk ke dalam masjid untuk minta bantuan pengurus masjid untuk diumumkan di masjid. Maka hal ini tidak selayaknya dilakukan oleh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kemudian diumumkan di masjid, maka orang-orang yang mendengar pengumuman seperti itu boleh mendoakan kepada Allah agar barangnya yang hilang tersebut tidak dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innal masajida lam tubna li hadza. Karena masjid tidak dibuat, tidak dibangun untuk tujuan itu. Sebagai tempat untuk mencari barang yang hilang, sebagai tempat untuk mengumumkan barang yang hilang. Akan tetapi masjid itu dibangun
sebagai tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya, dilarang keluar dari masjid apabila azan sudah dikumandangkan. Apabila seseorang duduk-duduk di dalam masjid, lalu ketika muazzin mengumandangkan azan, maka dia tidak boleh keluar dari masjid tanpa uzur, tanpa keperluan yang mendesak. Kenapa? Karena ini salah satu bentuk penyepelean terhadap seruan-seruan syiar-syiar di dalam agama untuk memanggil orang ke masjid melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Muazzin memanggil orang ke masjid tapi justru dia keluar dari masjid. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan hal itu kepada salah seorang sahabat. Kunna qu'udan fil masjidi ma'a Abi Hurairah. Kata salah seorang sahabat, kami pernah duduk-duduk di masjid bersama Abu Hurairah. Fa'azzanal muazzinu. Kemudian muazzin mengumandangkan azan. Faqama rajulun minal masjidi yamshi. Kemudian seorang laki-laki bangun, kemudian dia berjalan keluar meninggalkan masjid. Fa'atba'uhu Abu Hurairah basarahu. Kemudian Abu Hurairah melihat orang yang keluar dari masjid ketika azan dikumandangkan tersebut. Hatta kharaja minal masjid, sampai orang itu keluar dari masjid. Faqala Abu Hurairah berkata, amma hadza faqad asa Abul Qasim. Sungguh orang ini telah melakukan pembangkangan kepada Abul Qasim, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang keluar dari masjid ketika azan dikumandangkan padahal dia tidak memiliki tujuan dan keperluan yang pasti keluar dari masjid tersebut, maka ini adalah orang yang melakukan pembangkangan terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat ketika mereka berada di dalam masjid lalu azan dikumandangkan, tidak satu pun di antara mereka yang keluar dari masjid kecuali mereka memiliki keperluan yang sangat mendesak. Maka ini yang perlu kita perhatikan, hadirin sekalian rahimakumullah, yang sering datang ke masjid, terutama kita kaum laki-laki, kaum Adam ini, kalau sudah azan dikumandangkan di dalam masjid, jangan tinggalkan masjid tersebut kalau memang kita tidak memiliki keperluan yang mendesak. Yang berikutnya, kita dilarang untuk berlebih-lebihan mengukir, menghias, memberikan pernak-pernik terhadap masjid. Kalau kita bandingkan dengan masjid di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu atapnya dari pelepah kurma, bahkan yang menjadi lantainya pasir, atau menggunakan pelepah-pelepah untuk menjaga kening mereka supaya tidak panas dan tidak terganggu. Sementara dinding-dindingnya terbuat dari tanah yang campur dengan air, seperti yang sering kita lihat yang dilakukan oleh orang-orang Arab. Itu masjid di zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jauh dari kemewahan, jauh dari kemegahan, jauh dari pernak-pernik yang menyilaukan mata, yang membuat lalai hati kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi masjid itu memiliki fungsi yang luar biasa di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di masjid itulah Nabi mengajarkan para sahabat. Di masjid itu pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima delegasi atau menerima para tamu-tamu dari negara-negara yang lain. Bahkan di masjid itulah Nabi bermusyawarah untuk melakukan jihad, menyelesaikan persoalan-persoalan umat. Bahkan ketika para sahabat terluka di medan perang, mereka dibawa ke halaman masjid. Di situ mereka dirawat, diperbaiki. Para fakir miskin yang tidak memiliki rumah, mereka datang ke masjid. Nabi memberikan mereka makan dan minum di masjid.
Begitu luasnya manfaat dan kegunaan masjid bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sehingga masjid itu menjadi rumah kedua bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ beliau melayani umat beliau dan menyelesaikan banyak perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Ini keadaan masjid di zaman Nabi. Kalau kita bandingkan dengan keadaan masjid di zaman kita sekarang, naudzubillah, begitu banyak masjid yang megah-megah, diberikan ukiran-ukiran yang luar biasa, lukisan-lukisan yang menarik, bahkan dengan marmer yang luar biasa mahalnya, dengan permadani yang cukup mahal. Lalu diberikan lampu yang berkelap-kelip, pernak-pernik yang berlebihan. Ternyata itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kalau sebuah masjid yang ditampilkan kemewahannya, yang ditampilkan kemegahannya, maka kadang-kadang orang datang ke masjid sekedar untuk menikmati kemegahannya, sekedar untuk heran dan takjub melihat kemewahan masjid tersebut. Akan tetapi bukan datang untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika seseorang beribadah di dalam masjid itu, kadang dia akan terganggu dengan terlalu banyaknya pernak-pernik, sehingga konsentrasi dan khusyuannya terganggu disebabkan oleh terlalu mewahnya masjid tersebut. Ini kalau dibandingkan dengan masjid Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'atu," tidak akan datang hari kiamat, hatta yatabahan nasu fil masjidi, sampai manusia, yakni orang-orang yang beriman, berbangga-bangga, bermewah-mewahan dengan masjid-masjid mereka. Seakan-akan berlomba-lomba membuat masjid yang mewah, yang indah, yang mahal, yang megah. Masjid di satu desa dibuat megah, maka masjid berikutnya kemudian memaksakan diri untuk membuat masjid yang megah juga, yang mewah juga. Sehingga terjadi perlombaan dalam kemegahan-kemegahan fisik masjid. Namun tidak berlomba dalam mengisi, memakmurkan dan menampakkan syiar-syiar Islam di dalam masjid tersebut. Ternyata kalau sudah umat Islam berlomba-lomba membangun masjid yang indah-indah, yang megah-megah, yang mewah-mewah dengan biaya yang spektakuler, itu pertanda bahwa hari kiamat telah dekat. Masjidnya bagus, masjidnya mewah, masjidnya mahal, akan tetapi sunyi, sepi dari kegiatan-kegiatan ibadah, syiar-syiar Islam di dalamnya. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza zawwaqtum masajidakum wa hallaitum masahifakum faddamaru alaikum." Apabila kalian memoles dengan berbagai hiasan masjid-masjid kalian dan menghias mushaf-mushaf kalian, maka tunggulah kehancuran menimpa kalian. Nauzubillah. Ternyata kalau kita memoles-moles masjid, mengindah-indahkan masjid, memegah-megahkan masjid, kemudian memoles-moles mengindah-indahkan mushaf Al-Quran, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam kepada kita bahwa itu pertanda bahwa kehancuran akan segera mendekati kita. Oleh karena itu kesederhanaan diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang dilarang yang berkaitan dengan masjid adalah penyimpangan terhadap syariat lainnya adalah menjadikan masjid sebagai jalan lalu lalangnya orang. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "La tattakhidul masajida turuqan." Janganlah kalian menjadikan masjid-masjid sebagai tempat jalan lalu lalang. Illa li zikrin aw sholatin, kecuali untuk berzikir atau mengerjakan sholat di dalamnya. Jadi jangan jadikan masjid sebagai jalan. Misalnya di sebelah tembok masjid sana ada gerbangnya, di tembok sini ada gerbangnya. Lalu orang yang tinggal di sebelah masjid sebelah sana ingin ke sebelah sana. Lalu dia menggunakan
halaman masjid itu sebagai jalan ke sana kemari, sekedar untuk lewat, maka itu tidak dibenarkan. Cari jalan yang lain, gunakan gang-gang yang lain. Kecuali kalau kita ingin melewati jalan masjid itu, masuk dulu ke masjid, laksanakan sholat sekurang-kurangnya 2 rakaat. Jangan sekedar menggunakan jalan itu untuk kesana kemari tanpa tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya lagi menaruh jam-jam dinding yang memiliki suara seperti suara lonceng gereja sebagai penanda waktu, masuknya waktu zuhur, asar, maghrib, isya misalnya. Beli sebuah jam yang ukurannya besar, jam digital misalnya, tapi ketika masuk waktu zuhur atau masuk waktu asar, jam ini mengeluarkan nada persis seperti nada lonceng yang di gereja. Ini para ulama sangat melarang keras, karena hal itu bisa mengakibatkan tasyabbuh, penyerupaan terhadap orang-orang Nasrani. Yang berikutnya, hal-hal yang harus kita antisipasi jangan sampai terjadi di masjid adalah mengeraskan suara bacaan Al-Quranul Karim yang dapat menyebabkan terganggunya orang lain yang sedang mengerjakan sholat. Kalau ada orang yang sedang mengerjakan sholat, entah itu sholat sunnah maupun sholat fardu di dalam masjid, maka kita jangan mengangkat suara untuk membaca Al-Quranul Karim, atau mengangkat suara untuk zikir, atau mengangkat suara untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan diangkatnya suara ketika membaca Al-Quran, dikhawatirkan dapat mengganggu saudara kita yang sedang mengerjakan sholat. Atau mengangkat suara yang tinggi ketika berdoa, dikhawatirkan dapat mengganggu saudara kita yang sedang sholat. Atau mengangkat suara ketika berzikir, dikhawatirkan dapat mengganggu saudara kita yang sedang mengerjakan sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, pada saat ada orang lain yang sedang mengerjakan sholat di samping kita atau di dekat kita, maka bacaan Al-Qur'annya, bacaan zikirnya, bacaan doanya disirkan, dipelankan agar tidak mengganggu orang yang sedang mengerjakan sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara larangan yang berkaitan dengan masjid. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan kami bacakan. Pertanyaan yang pertama, bolehkah uang kas masjid digunakan untuk selain pembangunan fisik masjid? Bolehkah uang kas masjid itu dipergunakan untuk selain pembangunan fisik masjid? Kalau kita membaca kitab-kitab atau buku-buku karangan para ulama mutaakhirin yang telah banyak mengeluarkan fatwa tentang masjid, maka menggunakan kas masjid untuk selain pembangunan fisik itu diperbolehkan. Karena jangan sampai kemudian fokus hanya kepada pembangunan fisik masjid, akan tetapi tidak fokus pada pemakmuran masjid. Sehingga kas masjid itu boleh digunakan untuk insentif imam, insentif khotib misalnya, atau insentif para pengisi kajian di masjid tersebut. Atau kalau di masjid itu ada kegiatan tahfiz, maka uang kas masjid itu boleh digunakan untuk memberikan transport atau insentif kepada para guru yang mengajarkan tahfiz atau membaca Al-Quran di masjid tersebut. Karena itu dikerjakan di masjid, bagian program masjid, maka uang kas itu boleh digunakan untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Dan itu tidak menyalahi aturan. Dan itu akan tetap menjadi amal jariyah orang yang telah memasukkan
uangnya ke masjid. Bahkan dibolehkan uang kas masjid itu untuk membeli air minum yang ditaruh di dalam masjid. Sehingga ada jamaah-jamaah misalnya yang mungkin mengerjakan sholat atau iktikaf di masjid yang membutuhkan air, boleh diminum. Bahkan boleh juga digunakan untuk membeli kopi, membeli sabun, sikat, odol, dan seterusnya. Sapu, lap kaki, dan seterusnya. Boleh dipakai itu. Selama pemakaian itu untuk masjid dan kemaslahatannya kembali kepada masjid, maka hal itu boleh digunakan. Jangan sampai masjid sudah jadi, kasnya banyak, tetapi tidak dimanfaatkan, tidak dipergunakan. Uang itu mengendap di bank misalnya. Uang kas masjid itu disimpan di bank sampai bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, tidak diapa-apakan, tidak digunakan, tidak dimanfaatkan. Sia-sia justru amal orang kalau seperti itu. Gunakan dia, manfaatkan dia. Sehingga masjid itu bisa makmur dengan kegiatan-kegiatan thalabul ilm, misalnya penuntut ilmu. Karena begitu besar faedah seseorang yang datang ke masjid dengan tujuan untuk belajar agama dan mengajarkan agama di dalamnya. Sehingga tidak mengapa kemudian menggunakan kas masjid untuk membiayai seluruh kegiatan-kegiatan kemasjidan. Karena itu tidak akan keluar dari batasan amal jariyah orang yang beramal. Itu nggih, terima kasih. Yang kedua, bolehkah memanfaatkan atau menggunakan barang-barang masjid untuk kegiatan pribadi? Bolehkah kita menggunakan barang-barang milik masjid untuk kegiatan pribadi? Hadirin sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal prinsip yang harus kita pahami bersama yang berkaitan dengan masjid. Yang pertama, seluruh bangunan masjid, tanahnya, bahkan semua fasilitas yang ada di masjid itu berstatus wakaf. Berstatus wakaf. Sehingga takmir masjid atau pengurus masjid di sini bertindak sebagai pengelola wakaf. Orang yang bertanggung jawab untuk mengelola wakaf ini. Oleh karena itu, semua barang-barang, semua fasilitas yang ada di masjid harus digunakan di masjid untuk masjid dan orang-orang yang beribadah di dalam masjid. Tidak boleh digunakan di luar masjid, apalagi untuk kepentingan pribadi. Maka ada dua hal di sini yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama, apabila ada seseorang datang dan masuk ke masjid, tujuannya ke masjid itu adalah untuk beribadah. Mungkin mengerjakan sholat sunnah, atau membaca Al-Quranul Karim, atau datang untuk mengajarkan baca Al-Quran, mengaji begitu, atau datang untuk menyampaikan kajian, atau masyarakat datang untuk mendengarkan pengajian. Pokoknya kalau seseorang atau sekelompok orang datang ke masjid dengan tujuan beribadah di masjid tersebut, maka orang-orang ini boleh menggunakan seluruh perangkat-perangkat, boleh menggunakan seluruh apa saja yang ada di masjid tersebut. Dia boleh menghidupkan kipas angin, dia juga boleh menggunakan sejadah, dia juga boleh menggunakan jeding dan WC untuk buang air besar, buang air kecil. Bahkan kalau haus boleh meminum air yang di masjid. Kalau dia menggunakan sepeda motor atau mobil, dia boleh juga memparkirkan atau memarkirkan sepeda motornya di tempat parkiran milik masjid. Boleh. Semua fasilitas masjid boleh digunakan apabila orang tersebut masih di masjid untuk melaksanakan ibadah di masjid tersebut. Seluruh fasilitas boleh dia pakai. Yang pertama. Yang kedua, apabila seseorang masuk ke dalam masjid bukan dalam rangka beribadah kepada Allah, bukan untuk beribadah di masjid tersebut, maka dia tidak boleh menggunakan fasilitas apapun di dalam masjid itu. Misalnya ada orang yang rumahnya dekat dari masjid, pulang kerja, dia kepanasan misalnya,
banyak keringat yang keluar, lalu dia masuk ke dalam masjid, hidupkan kipas angin, sekedar untuk mengambil manfaat anginnya, untuk menghilangkan panas dan menghilangkan keringat di tubuhnya. Maka haram hal ini dilakukan oleh orang tersebut. Sebab dia datang ke masjid untuk menggunakan fasilitas masjid secara pribadi, tapi bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau ada orang yang dekat rumahnya dengan masjid misalnya, setiap malam dia ke masjid untuk buang air besar atau untuk berak di WC masjid misalnya. Dia datang ke masjid, masuk ke areal masjid, tujuannya hanya untuk buang air besar di masjid tersebut. Maka hal itu tidak boleh dilakukan. Berarti dia telah menggunakan fasilitas masjid secara pribadi namanya. Bahkan kalau masuk ke dalam masjid sekedar untuk mengambil air untuk diminum di rumahnya, itu juga tidak dibolehkan. Kecuali, kata para ulama, sumur bor yang dibuat di masjid itu memang tujuan utamanya dibuat adalah untuk seluruh masyarakat, maka hal itu dibolehkan. Tapi kalau dibangun untuk masjid, maka orang yang sekedar mengambil airnya namun tidak beribadah di dalamnya dilarang melakukan hal tersebut. Atau misalnya ada orang yang rumahnya dekat dengan masjid, dia punya mobil, dia punya sepeda motor, lalu setiap malam dia parkirkan sepeda motornya atau mobilnya di parkiran milik masjid. Itu tidak boleh. Atau setiap dia pulang kerja siang hari, dia parkirkan sepeda motornya atau mobilnya di parkiran milik masjid. Itu tidak boleh. Itu haram dilakukan. Itu namanya memanfaatkan atau menggunakan fasilitas masjid untuk kegiatan atau kepentingan pribadinya. Dia boleh hal seperti itu. Karena banyak kita lihat masyarakat atau tetangga yang dekat dengan masjid ini terlalu meremehkan, terlalu menggampang-gampangkan. Dia taruh sepeda motornya, dia taruh mobilnya di areal parkiran masjid. Itu namanya menggunakan fasilitas masjid yang berstatus wakaf untuk pribadi. Itu tidak diperbolehkan. Nah, ini dua keadaan yang berbeda, ibu-ibu, bapak-bapak nggih. Kalau orang datang ke masjid untuk beribadah, ya, selama dia masih di dalam masjid atau lingkungan masjid beribadah, dia boleh menggunakan seluruh fasilitas yang ada di masjid. Yang kedua, kalau seseorang masuk ke dalam masjid tidak untuk beribadah di dalam masjid tersebut, tetapi sekedar untuk memanfaatkan fasilitas wakaf yang ada di masjid, maka hal itu tidak diperbolehkan. Menggunakan kipas tidak diperbolehkan, bahkan ngecas HP tidak diperbolehkan, menggunakan parkiran tidak diperbolehkan, buang air besar di WC tidak diperbolehkan. Kalau tujuannya masuk ke masjid sekedar untuk itu, namun tidak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga yang sering kita lihat sekarang di masjid-masjid, terutama masjid-masjid yang ada di Pulau Lombok misalnya, pengurus masjid itu menggunakan kas masjid untuk membeli alat-alat memasak seperti piring, mangkok, kemudian gelas, sidut, kemudian alat-alat memasak yang besar termasuk kompor dan lain-lain sebagainya. Itu ditaruh di masjid. Itu milik masjid, itu wakaf milik masjid. Maka barang-barang ini tidak boleh dimanfaatkan secara pribadi. Jangan sampai kalau RT-nya butuh piring, dipinjam piring itu. Kalau kadusnya butuh kompor, dipakai kompor itu. Atau kalau pengurus masjidnya butuh gelas, butuh siduk, dipakailah, dibawa ke rumahnya dipakai. Kalau sekedar dibawa, dipakai, itu tidak boleh. Itu namanya kita menggunakan barang-barang wakaf masjid untuk milik pribadi, untuk manfaat pribadi. Lalu bagaimana solusinya? Kata para ulama, solusinya begini. Contoh parkiran tadi. Kalau banyak masyarakat di sekitar masjid tidak memiliki tempat parkiran, dan parkiran itu hanya ada di masjid,
maka boleh pengurus masjid menyewakan tempat parkiran masjid untuk masyarakat. Misalnya semalam kalau parkirkan sepeda motor atau mobil 5.000 misalnya dalam semalam. Kalau siang hari parkirannya 2.000 misalnya. Hal itu diperbolehkan. Dan uang hasil parkiran itu dikembalikan ke kas masjid dan dimanfaatkan untuk seluruh kegiatan masjid. Bukan diambil untuk pribadi. Tidak boleh kalau seperti itu. Atau alat-alat memasak ketika orang-orang begawe misalnya, ada acara-acara besar, kan sering minjem ke masjid. Nah, kalau disewakan boleh. Satu kali pemakaian disewa 300 misalnya. Atau disewa dia 500. Hal itu boleh dilakukan. Boleh. Dan uang sewa itu dikembalikan ke kas masjid, dimanfaatkan untuk kegiatan masjid. Nah, atau mungkin pengurus masjid memiliki ide misalnya, membuatkan tempat ngecas HP misalnya. Bagi anak-anak muda yang ingin ngecas HP-nya misalnya dibuatkan oleh pengurus masjid. Tapi dengan syarat, disewa, dibayar. Satu kali ngecas 2.000 misalnya. Karena bagaimanapun strom, lampu itu dibayar melalui uang kas masjid. Maka tidak boleh dipakai untuk kegiatan pribadi. Untuk ngecas-ngecas HP pribadi. Boleh misalnya satu kali ngecas 2.000. Kalau 10 orang ngecas, lumayan lah. Itu kalau berhari-hari sampai sebulan dapat menambah kas masjid untuk kegiatan-kegiatan masjid. Jadi kalau fasilitas masjid itu disewa oleh masyarakat, hal itu dibolehkan dengan syarat uang sewa itu dikembalikan ke kas masjid lalu dimanfaatkan untuk seluruh kegiatan-kegiatan masjid. Nah ini mudah-mudahan dipahami Bapak Ibu. Lalu yang ketiga pertanyaannya, bolehkah kita membawa barang-barang masjid yang tidak terpakai lalu kita gunakan di rumah? Bolehkah kita membawa barang-barang milik masjid yang tidak terpakai ke rumah untuk digunakan? Tidak boleh. Kalau ini ulama semuanya sepakat. Dari mazhab yang 4 mereka sepakat. Bahkan mazhab Syafi'iyah paling ketat dalam masalah seperti ini. Jadi kalau sebuah masjid direnovasi atau diperbaiki, lalu ada sisa semen, ada sisa tanah, ada sisa pasir, ada sisa kerikil, ada bekas-bekas kayu yang tidak dipakai, atau tehel-tehel yang pecah, itu tidak boleh dibawa pulang, tidak boleh diambil. Tidak boleh diambil. Karena bagaimanapun orang yang beramal dengan barang-barang seperti itu sudah statusnya wakaf sudah. Itu sudah milik masjid dan tidak boleh dipakai. Kadang-kadang banyak kita lihat ketika masjid diperbaiki, tehelnya dibuka, diganti dengan tehel yang baru, lalu masyarakat yang ikut kerja di masjid itu, diambil, tidak boleh. Tidak boleh, tidak boleh sama sekali. Apalagi kalau dipakai di rumah. Naudzubillah. Itu sangat besar dosanya. Memakai wakaf orang untuk kepentingan pribadi kita. Atau mungkin ada yang membawa pulang gentingnya, atau mungkin ada yang membawa pulang asbesnya, atau mungkin ada yang membawa pulang bekas-bekas kayu, pramok-pramok. Tidak boleh. Tidak boleh sama sekali. Bahkan mungkin ketika membuat jeding WC atau nembok masjid, ada orang yang menyumbang tanah 5 dam misalnya. Cuma 3 dam yang terpakai. 2 dam itu tidak boleh diambil. Tidak boleh dipakai oleh masyarakat. Meskipun yang memakai itu pengurus masjid, tidak boleh. Bahkan ustaz yang ceramah itu tidak boleh juga memakainya. Karena itu amal orang. Jangankan 2 dam mau diambil, mau dipakai atau dibagikan ke masyarakat, 1 gelas saja diambil, itu nanti akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau ketika pembangunan masjid terjadi, ada orang nyumbang 5.000 sak semen misalnya. Lalu yang terpakai 4.000. 1.000 tidak kepakai. Maka 1.000 ini tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh diambil oleh siapapun juga. Baik masyarakat, merbot, pengurus masjid, dai, dan siapapun juga. Tidak boleh. Karena itu amal orang yang sudah berstatus wakaf, yang harus tetap dimanfaatkan untuk masjid. Atau nyumbang pasir 5 dam, yang terpakai cuma 3, sisa 2. Yang sisa ini jangan diambil oleh siapapun, tidak boleh. Kadang-kadang masyarakat kita ini suka gampang-gampangan.
mau perbaiki jeding, mau perbaiki tembok, mau perbaiki tehel di rumahnya, datang ke masjid, ambil pasir masjid, ambil tanah masjid, ambil semen masjid. Nauzubillah, ini perbuatan yang tidak layak dilakukan oleh seorang muslim, Bapak Ibu sekalian, dosa. Saking ketatnya para ulama dahulu mengatakan seandainya kita pergi ke masjid menggunakan sendal, saat kita pulang ada batu kerikil yang ikut di sendal itu. Baru kita tahu setelah kita sampai di rumah, oh ternyata batu kerikil ini batu kerikil masjid. Harus kita kembalikan ke masjid itu. Harus dikembalikan ke masjid batu kerikil itu kalau kita tahu. Saking hati-hatinya para ulama dahulu. Kalau sudah kerikil yang ukurannya kecil saja dikembalikan. Bagaimana dengan semen yang satu sak? Bagaimana dengan pasir yang satu dam? Bagaimana dengan batu? Bagaimana dengan kerikil? Bagaimana dengan kayu? Bagaimana dengan tehel? Nauzubillah min zalik. Tidak boleh, haram mengambil bekas-bekas bangunan sebuah masjid kemudian dibawa pulang dan dipakai di rumahnya. Hal itu terlarang karena kita telah mengambil amal seseorang tanpa hak melalui jalan yang tidak dibenarkan dalam agama kita. Pertanyaan yang keempat, bolehkah kita menjual barang-barang milik masjid yang tidak terpakai lagi? Bolehkah kita menjual barang-barang atau fasilitas milik masjid yang sudah tidak terpakai? Yang kalau dibiarkan, dia akan lapuk, dia akan rusak, dia akan punah, bahkan menjadi mubazir. Dalam mazhab Syafi'i, sebagian ulama Syafi'iyah membolehkan kita menjualnya. Misalnya ada kayu-kayu bekas bangunan masjid yang tidak terpakai. Lalu ada warga yang ingin membelinya, boleh. Uang hasil belinya itu dikembalikan ke kas masjid. Dan masyarakat yang membeli kayu itu jangan khawatir. Karena ada semacam was-was dalam hati masyarakat dalam hal seperti ini. Katanya kalau kita beli barang-barang milik masjid, kita pakai, itu akan menimbulkan kesialan, kemiskinan. Itu tidak benar. Orang dibeli kok. Dibeli dengan cara yang benar. Dibeli dengan cara yang sah. Sehingga uang itu pun bisa dimanfaatkan oleh panitia atau pengurus masjid untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat di masjid. Atau mungkin ada pasir, ada semen, ada kerikil, ada tanah yang tidak habis terpakai, boleh dijual. Boleh pengurus masjid menjualnya, kemudian hasil pembayarannya itu dikembalikan ke kas masjid, kemudian dimanfaatkan sebagaimana layaknya. Termasuk kalau ada tehel sisa, itu jangan dibagi-bagi. Kadang-kadang pengurus masjid itu dibagi-bagi, kadang-kadang tukang-tukang itu ambil diam-diam. Ya, jadi saya nasihatkan kepada para tukang yang bekerja di masjid atau yang bekerja di musola-musola, kalau ada sisa-sisa atau bekas-bekas milik masjid, jangan dibawa pulang. Jangan sampai membawa paku bekas pulang ke rumahnya. Tidak boleh, meskipun paku. Karena paku itu dibeli dari kas masjid. Atau paku itu dibeli dari uang amal masyarakat. Meskipun hanya satu paku, jangan dibawa pulang ke rumah kalau itu milik masjid. Jangan dianggap remeh. Apa ongkatna? Masih tidak tahu itu si pengurus masjid. Masih tidak tahu itu si batur. Jauh wah. Bilang jelo jauh dengan 5, dengan 6, dengan 10. Ngone-ngone sekilo jarina. Iya, sang dia negita ya, sang dia serioang si pengurus masjid atau si jamaah. Tapi ingat, innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah melihat apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Jadi bersikap zuhudlah, berhati-hatilah. Teman-teman, saudara-saudara, bapak-bapak yang kebetulan dipercayakan bekerja di masjid untuk membangun masjid. Jangan sekali-kali membawa pulang barang-barang bekas bangunan masjid. Entah itu tehelnya, entah itu pasirnya, entah itu pakunya, entah itu kabelnya, entah itu palunya. Atau bahkan semen-semennya, jangan sekali dibawa pulang itu. Biarkan di masjid. Jangan sampai nanti itu dihisab pada hari kiamat dan akan memberatkan kehidupan. Jadi boleh menjual barang-barang milik masjid yang tidak terpakai.
Yang kalau tidak dijual justru akan mengganggu di tempat tersebut, akan merusak keadaan masjid itu. Ya, daripada amal orang nanti menjadi punah, tidak kepake, maka boleh dijual, kemudian hasil penjualannya dikembalikan ke masjid. Ya.